Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi billing global. Sini saya sudah mempersiapkan satu akun untuk melihat fitur-fitur yang di dalamnya, kemudian login. Nah, di sini kebetulan salah satu customer kita menggunakan OLT C320 dan satu Mikrotik 1036. Jadi di sini ada dashboard, ada menu dashboard. Saya jelaskan tentang fitur-fiturnya. Jadi menu dashboard ini adalah menu yang kemungkinan besar tiap saat kita akan pantau. Contoh, jumlah PPOE, user yang online, user yang offline, berapa yang sudah expired, begitupun dengan hotspotnya, begitupun dengan trafiknya dan lain sebagainya. Di sini ada Mikrotik yang terdata. Jadi di sini ada user sudah 114, yang online 109, kemudian offline 5, expirednya ada 74. Kemudian vouchernya sepertinya tidak digunakan. Fasilitas untuk voucher tidak digunakan karena dia fokus di PPOE. Kemudian di menu Mikrotik kita bisa buka Mikrotiknya. Di sini ini adalah Mikrotik yang sudah terdata dari IP public perangkat yang ada di server sana. Di sini kita lihat di menu Mikrotik itu ada beberapa fitur lagi. Contoh pembuatan PPOE. Ini adalah daftar-daftar PPOE yang ada pada Mikrotik itu. Ini jika kita sinkron antara aplikasi dengan perangkat, ini sudah otomatis masuk di dalam sini. Nah, tapi kemudian tidak disertai dengan harga. Jadi pada saat sinkron terjadi antara perangkat dengan aplikasi, ada beberapa fitur yang mesti kita sempurnakan. Contoh, ada harga paket misalnya dan lain sebagainya. Di sini kita bisa setting lagi. Di sini kita bisa lihat daftar paketnya. Jadi jangan khawatir bagaimana ketika saya sudah punya klien dan ingin memulai menggunakan billing. Apakah klien saya hilang? Jawabannya adalah tidak, dan bisa kita langsung sinkron masuk ke dalam aplikasi ini. Di sini kita punya PPO server. PPO servernya ada 2. IP poolnya pun seperti itu. Ini ada IP pool yang kita buat. Kemudian ada profilnya seperti ini. Jadi ini kita bisa edit. Jika menggunakan IP pool, silahkan pilih IP pool yang mana. Tapi jika local address ini ingin menginput manual, pilih yang lainnya. Terus jika ini mau pakai IP pool, silahkan gunakan IP pool. Jika tidak, ya gunakan lainnya juga untuk memberi IP secara manual. Nah, kemudian rate limitnya seperti ini. Only one-nya itu 1. Ini hanya digunakan untuk 1 orang. Ketika ada user yang terhubung dengan yang ini, hanya bisa digunakan 1 orang. Nah, kemudian kita atur harganya. Untuk paket ini harganya seperti berapa, simpan. Otomatis konfigurasinya akan tersimpan juga di Mikrotiknya, karena ranah PPO ini ada pada Mikrotiknya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada hotspot. Nah, di sini ada hotspot. Di sini kita bisa hapus hotspotnya. Contoh saya mau delete untuk semua yang klasternya di tanggal ini, bulan 4 tanggal 20, 20, 23. Saya mau hapus. Oke, kita hapus. Jadi 3 data ini otomatis terhapus di aplikasi, begitupun juga terhapus di Mikrotik. Nah, itu user hotspot berhasil dihapus. Kemudian kalau kita mau generate, bisa generate user itu artinya kita membuat voucher lebih dari 1. Misalnya di sini 100, user dengan password karakternya itu sama, atau dibedakan, bisa. Kemudian prefix ini adalah kata awal yang digunakan di username. Kemudian paketnya silahkan pilih paketnya yang sudah kita buat.
Kemudian pilih servernya, biasanya dipilih all atau spot satu aja atau semuanya. Kemudian panjangnya, panjang karakter username-nya. Contoh misalnya di sini 4, di sini saya kasih prefixnya misalnya 6. Jadi 6 ini selalu mengikut di belakang 4 karakter ini. Misalnya 6 ABCD, 6 EEF. Nah, seperti itu. Jadi 6 ini selalu ada di masing-masing kata voucher itu. Kemudian di sini ada karakternya. Mau gunakan angka, mau gunakan huruf kecil dengan angka, mau gunakan huruf besar dengan angka, atau menggunakan huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kemudian time limit. Time limitnya ini penulisannya seperti ini: 1W, 1D, 1W untuk 1 minggu, 1D untuk 1 hari, 1 jam untuk 1H, dan 1M untuk 1 bulan. Kemudian di sini ada data limit. Data limit jika ingin menggunakan kuota, jika tidak ya ini opsional, tidak perlu diisi. Komennya silahkan diisi. Voucher ini untuk agen siapa misalnya, voucher ini untuk siapa misalnya, dan buat sekarang seperti itu. Kemudian masih di menu hotspot. Nah, yang tadi adalah generate. Di sini juga bisa add user langsung. Ini add user artinya hanya membuat satu user saja. Beda dengan generate. Kalau generate lebih dari satu user, sementara add user itu hanya satu user saja. Di sini ada menu settingnya juga. Menu setting di sini kita bisa ngatur daftar paketnya. Nah, ini daftar paketnya. Kita bisa ubah harganya di sini, bikin paket di sini, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa bikin paket. Pilih pollnya juga, kemudian expired dan sebagainya. Disable. Lock user ini artinya user itu bisa digunakan di perangkat lain atau tidak setelah digunakan di salah satu perangkat. Parent QW nya kita arahkan kemana, entah yang ini nanti adalah proses limitasi di QW. Kemudian validasinya, validasi ini adalah masa expired voucher itu. Rate limitnya, limitnya diisi juga berapa MB kekuatan user itu. Kemudian set usernya bisa dipakai untuk 1 orang, 2 orang, dan seterusnya, atau hanya 1 orang saja. Kemudian masukkan harganya, close. Nah, seperti ini nanti ya jadinya. Nah, setelah ini selesai, maka kita sudah bisa membuat voucher dengan cara generate atau add user saja. Kemudian di menu OLT. Nah, di sini ada beberapa menu, ada ONU type, ada VLAN, ada Ticon profile, ada data ONU, ada unconfigured, ada activation ONU, dan synchronize. Jadi di sini yang jika OLT sudah dihubungkan dengan data yang sudah ada di OLT kita, IP public portnya sudah di forward langsung ke aplikasi ini, maka akan ada menu seperti ini. Kebetulan ini adalah C320. Kita lengkapi fiturnya dengan terminal, fitur save, ONU type, VLAN, Ticon profile, data ONU, unconfigured, activation ONU, dan synchronize. Jadi ketika sudah terkoneksi seperti ini antara OLT dengan aplikasi, yang pertama kita lakukan adalah sinkron dulu. Disinkron dulu seluruh data yang ada di OLT masuk ke dalam aplikasi. Kemudian jika sudah, kita tes dulu dengan melihat data ONU. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa lihat serial number perangkat, di port berapa, terus PPOE-nya, statusnya seperti apa, RX-nya seperti apa, Tikonnya dia menggunakan apa, dan seterusnya. Di sini masih ada pemberitahuan lainnya, mapnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada cluster bahwa ONU yang low ini redamannya yang sangat low, kemudian yang sangat tinggi redamannya ini, yang normal pun yang ini. Nah, kemudian untuk fitur unconfigured,
menu untuk mengetahui ONT apa yang belum terregistrasi. Ini adalah ONT yang belum terkonfigurasi. Jadi pengguna NetNumen atau pengguna script silahkan beralih ke aplikasi, karena dengan aplikasi ini Anda hanya pakai sistem klik saja. Nah, ini available indexnya itu sudah menyesuaikan port di OLT nomor 14 itu. Port yang kosong itu adalah port 13-nya. Kemudian pilih tambah klien kalau belum ada datanya. Tuh, masukkan username dengan passwordnya. Ini serial number perangkatnya, ONU tipenya, mau pilih yang mana, ALONT. Ini sesuai dengan VLAN. VLAN Anda nanti akan muncul di sini setelah sinkronisasi. Di sini pun juga ada VLAN-nya. Mau pilih 3 sampai 3 VLAN bisa, 2 VLAN bisa, atau 1 VLAN saja bisa. Kemudian pilih mikrotiknya. Mikrotik ini ada pilihan paketnya. Jika sudah pilih paketnya, pasti di sini ada tagihannya. Sudah terdata mau berlangganan per berapa bulan dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Jadi pada saat proses registrasi klien sangat mudah, hanya tinggal mengisi data-data ini lalu klik. Berbeda dengan NetNumen dan menggunakan script. Jadi untuk pengguna C320 hanya sistem klik seperti ini saja. Kemudian di menu ODP list. ODP list ini adalah ODP titik-titik ODP yang ada di lapangan. Jadi sebaiknya jika mendata ODP ini, sebaiknya Anda berada di lapangan untuk mapping sesuai dengan titik Anda berdiri pada saat memasang ODP. Jadi contoh misalnya pada saat Anda memasang ODP, nama ODP itu apa, alamatnya apa, Anda bisa langsung gunakan posisi saat ini. Jadi pada saat contoh misalnya Anda berdiri di bagian sini, Anda bisa langsung add lokasi itu di map. Jadi posisi ini adalah posisi ODP. Jumlah ODP yang digunakan portnya 16 atau port 8. Jadi ini supaya kita tahu bahwa ODP posisi itu full atau tidaknya. Jadi di sini kita bisa isi. Kemudian keterangannya berapa? Keterangannya apa? Contoh misalnya keterangannya ODP tersebut berada di samping rumah bla bla bla. Pokoknya deskripsi yang menjelaskan ODP itu sendiri. Kemudian simpan. Nah, ketika simpan nanti akan muncul di mapping seperti ini. Begitupun dengan klien nantinya. Ini adalah titik-titik klien. Nah, klien juga nanti ketika semua klien Anda mapping lokasi klien itu pasti langsung terdata semua di sini. Ini fitur klien tadi. Fitur klien ini adalah fitur yang mendata klien secara spesifik. Nah, nomor WhatsApp ini ada yang berguna untuk informasi ke klien nanti. Jadi klien pun juga bisa membuka aplikasi ini. Seperti ini. Ini saya sudah siapkan satu dashboard. Klien nanti itu akan bisa buka seperti ini melalui fitur ini, login klien. Nah, dia bisa masukkan nomor handphone di sini, kemudian login. Nah, jadi si klien itu tahu tanggal berapa dia bayar, paket apa yang dia pilih, berlangganan berapa lama, dengan jumlah bayar yang mesti dia bayar. Nah, dia pun bisa bayar di sini jika menggunakan payment gateway. Ya, nanti akan ada nomor rekening yang ditujukan. Jika membayar secara manual pun ada nomor rekening owner yang ditampilkan. Nah, ini ada informasi transaksi dia selama berlangganan. Kemudian kita lanjut ada di user management. User management itu ada level user. Untuk teknisi ada, kita bisa buatkan teknisi dengan hanya mengakses beberapa fitur saja. Kemudian admin mengakses beberapa fitur saja, dan ada super admin untuk mengakses semua fitur-fitur yang ada. Nah, kemudian ada my profile. Ya, my profile ini sesuai dengan cara kita mendaftar di awal pada saat registrasi aplikasi ini. Nah, kemudian pembayaran aplikasi ini ketika expired ya dikirim melalui rekening CEO Global sendiri. Di sini sudah terdata rekeningnya. Silahkan konfirmasi ke admin.
Kalau kita konfirmasi ke admin, langsung diarahkan ke WA admin. Silahkan copy salah satu nomor rekening dari global, lakukan transfer dan konfirmasi ke admin ketika aplikasi ini sudah expired. Kemudian masuk ke income. Nah, Anda di sini bisa melihat income Anda per hari, per tanggal berapa bisa, per bulan berapa bisa, per tahun berapapun bisa. Anda bisa lihat di server, salah satu servernya Anda, entah itu di Mikrotik yang tadi atau Anda punya beberapa Mikrotik, Anda bisa pilih beberapa Mikrotik di sini. Kemudian tipenya, Anda mau pilih tipe hotspot untuk melihat income-nya, atau pilih PPOE, atau kesemuanya. Jadi Anda bisa cari, kemudian melihat semua income. Anda bisa cetak melalui dengan Excel, PDF, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur pengeluaran di sini. Nah, fitur pengeluaran ini, jika Anda misalnya membeli kabel EVO, membeli modem, membeli ODP dan sebagainya, Anda bisa list di sini sebagai catatan pengeluaran Anda. Kemudian ada payment gateway. Nah, payment gateway ini antara ke klien ke pemilik server. Dari klien ke pemilik server, Anda bisa mendaftarkan pihak ketiga, Mitrans. Anda bisa daftarkan ini. Di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara mendaftar Mitrans ini untuk customer melakukan pembayaran online. Tapi jika tidak ingin menggunakan pihak ketiga, silakan langsung menggunakan payment manual. Nah, di sini Anda masing-masing bisa mengisi nomor rekening Anda. Di halaman klien akan tertera nomor rekening Anda. Nah, kemudian ada Telegram bot di sini. Nah, Telegram bot ini juga butuh proses. Kita sudah lengkapi tutorialnya, nanti akan saya lengkapi juga dengan video. Berikutnya ada WhatsApp Gateway dan Android version. Kami belum buka fiturnya, dalam keadaan under development. Jadi cukup sekian dulu mengenai fitur-fitur yang kita sediakan di sini. Masih banyak fitur yang kami akan tunjukkan. Silahkan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.